Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aski Prayoga, program studi Teknik Budidaya Perikanan di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tugas papur review ringkasan prospek bisnis teknik pembesaran ikan air tawar. Adapun judul yang saya ambil yaitu prospek pengembangan budidaya pembesaran ikan lele Clarias SP di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Nama penulis jurnal yang disusun oleh Mustajib, Tita Elvitasari, Diana Cilmawati. Pendahuluan. Perkembangan produksi ikan lele selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 produksi nasional ikan lele sebesar 144,755 ton. Tahun 2010 sebesar 242,811 ton. Tahun 2011 sebesar 337,557 ton. Lalu tahun 2012 meningkat menjadi 441,217 ton. Dan pada tahun 2013 terus meningkat menjadi 758,455 ton. Adapun proyeksi produksi ikan lele nasional dari tahun 2015 hingga tahun 2019 ditargetkan mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2015 sebesar 1,58400 ton menjadi 1,779,900 ton. Pada tahun 2019 Dirjen Perikanan Budidaya 2015 menurut KKP 2014 produksi ikan lele tertinggi di Jawa Tengah terletak pada Kabupaten Demak. Jumlah produksinya cukup besar, sekitar 14,432 ton pada tahun 2013. Menurut DKP Demak 2014 budidaya pembesaran ikan lele Kabupaten Demak berada di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Bonang. Budidaya lele menurut data monografi Desa Wonosari 2014, desa ini mampu memproduksi ikan lele konsumsi sebesar 5-10 ton per harinya. Potensi yang besar ini membuat petani lele ingin terus mengembangkan budidaya, tetapi ada beberapa kendala meningkat zaman semakin berkembang. Berdasarkan hasil survei di lokasi penelitian bahwa jumlah kolam lele semakin bertambah, kesuburannya kolam yang semakin menurun hama dan penyakit lele. Harga ikan lele yang naik turun telah menjadi ancaman bagi para petani lele. Materi dan metode. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus case study, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah atau fenomena yang direkayasa oleh manusia. Variabel penelitian yang diamati dalam penelitian analisa pengembangan budidaya pembesaran ikan lele di Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak meliputi 1. Variabel untuk mengkaji budidaya pembesaran ikan lele, yaitu profil usaha budidaya, teknik budidaya, produksi budidaya, rantai pemasaran, dan faktor-faktor lingkungannya. 2. Variabel untuk menganalisis prospek pengembangan budidaya pembesaran ikan lele, analisis SWOT, yaitu variabel internal meliputi variabel eksternal. Analisa data yang digunakan: analisa deskriptif, analisis deskriptif,
adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencanderaan deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini, penelitian deskriptif adalah akumulasi atas data dasar dalam cara deskriptif semata-mata, tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, membuat peramalan, atau mendapatkan makna implikasi. Walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. Singa Rimbun tahun 1991. Hasil dan pembahasan. Budidaya pembesaran ikan lele di Desa Wonosari menggunakan sistem tradisional hingga semi-intensif. Hal ini dikarenakan budidaya lele Desa Wonosari masih sedikit yang memanfaatkan teknologi terkini. Pada penebaran yang digunakan pada budidaya lele rata-rata 100 ekor untuk ukuran benih 4-6 cm. Benih tersebut didatangkan dari berbagai daerah seperti Pati dan Kudus. Pemanfaatan lahan budidaya pembesaran ikan lele di Desa Wonosari. Lahan usaha perikanan khususnya lele di Desa Wonosari semakin bertambah. Berdasarkan data profil Pokdakan Sari Mino pada tahun 2009, lahan yang dimanfaatkan untuk usaha perikanan sebanyak 30 hektar terdiri dari 1,500 kolam. Pada tahun 2014, lahan usaha perikanan mencapai 43 hektar terdiri dari 2,250 kolam perikanan, khususnya pembesaran ikan lele. Hal ini terjadi peningkatan lahan sebesar 13 hektar dan 750 kolam pembesaran dalam jangka waktu 6 tahun. Peningkatan lahan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah pembudidaya yang mengalami penurunan. Tahun 2009 terdata budidaya sebanyak 500 jiwa, tetapi pada tahun 2015 menurun menjadi 350 jiwa. Hal ini disebabkan gagalnya panen, kekurangan modal, dan disewakan oleh orang lain. Penjelasan. Teknik budidaya merupakan hal yang sangat penting dalam usaha budidaya karena dapat menentukan jumlah output yang dihasilkan. Perlakuan atau teknik budidaya ikan lele di Desa Wonosari sama seperti proses budidaya ikan lele pada umumnya. Adapun proses budidaya ikan lele di lokasi penelitian adalah sebagai berikut. Lanjut, perlakuan atau teknik budidaya ikan lele di Desa Wonosari sama seperti proses budidaya ikan lele pada umumnya. Adapun proses budidaya ikan lele di lokasi penelitian adalah sebagai berikut. Persiapan lahan. Kolam harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum air dimasukkan. Persiapan lahan di lokasi penelitian meliputi pergantian pengeringan kolam, pengecekan kondisi kolam, dan perbaikan konstruksi kolam. Pengeringan dilakukan selama 3 hari sampai kolam mengalami retak-retak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki kolam, menghilangkan senyawa-senyawa beracun dari komposisi bahan organik. Pengapuran tanah dasar dilakukan setelah tanah dasar kering dan bersih dari bahan organik. Pengapuran dilakukan untuk menaikkan pH, membunuh bibit penyakit, dan menambah kekerasan atau kepadatan tanah. Kapur yang digunakan adalah kapur dolomit dan dosis 150 gram. Pengapuran dilakukan dengan cara menebar kapur secara merata
pada dasar tambak dengan ketebalan berada pada tiap permukaan tanah. Pemupukan yang dilakukan oleh budidaya di Wonosari kebanyakan menggunakan pupuk urea dengan dosis 400 sampai dengan 500 gram. Pemupukan dilakukan dengan cara ditebarkan pada kolam sampai merata. Setelah itu kolam didiamkan selama 4 sampai dengan 6 hari supaya pupuk yang telah diberikan bereaksi dengan sempurna. Pemupukan ini berfungsi untuk memberikan unsur hara yang diperlukan bagi pakan alami sehingga lahan kolam akan menjadi subur. Pengelolaan air yang dilakukan oleh pembudidaya di Wonosari diawali dengan pengisian air setinggi 70 sampai 80 cm. Ketinggian tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan plankton. Setelah itu air didiamkan selama 2 sampai 3 hari. Kemudian setelah tumbuh plankton yang ditandai warna air kehijauan, maka benih dapat ditebar. Pada awal pemupukan sampai waktu penebaran benih, volume harus diperhatikan sehingga tidak ada air yang keluar. Hal itu dapat menyebabkan pakan alami yang ada di kolam dapat terbawa arus. Penebaran benih adalah penebaran benih yang dilakukan di tempat penelitian, dilakukan pada pagi atau sore hari di saat suhu rendah dengan tujuan ketika benih ditebar, benih tersebut tidak langsung terkena sinar matahari. Hal ini dilakukan agar ikan terhindar dari stres. Jumlah benih lele yang akan ditebar disesuaikan dengan ukuran ikan dan luas kolam. Rata-rata pembudidaya Wonosari menebarkan benih lele dengan ukuran 3-5 cm dengan padat penebarannya 200 ekor. Benih lele tersebut dibiarkan selama 3-4 hari supaya memakan pakan alami dahulu. Pakan alami ini akan memperkuat daya tahan benih tersebut. Proses pemeliharaan pada pembesaran ikan lele yang dilakukan pembudidaya di Wonosari ini biasanya berlangsung selama 2,5 sampai dengan 3,5 per bulannya, tergantung kebutuhan dan permintaan konsumen. Selama masa ini, untuk makan pakan alami, kemudian benih dimulai dengan memberikan pakan pelet apung. Selain pakan pelet apung, sisa dari peternakan dan lainnya, sebagiannya frekuensi pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari. Metode pemberian pakan yaitu menggunakan metode absorption, artinya ikan lele diberikan pakan sedikit demi sedikit hingga ikan kenyang. Proses pemanenan biasanya dilakukan pada saat lele telah mencapai ukuran konsumsi, yaitu 8 sampai dengan 12 ekor per kilogram, yang dipelihara selama 2,5 sampai dengan 3,5 per bulannya. Biasanya pemanenan dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama pemanenan dilakukan pemilihan lele yang telah mencapai konsumsi sekitar 50% dari total lele. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan jaring besar atau krakat yang dipegang atau dilakukan oleh 2-3 orang. Kemudian jaring dibentangkan dari ikan giring dari sudut suhu satu ke sudut lainnya. Rantai pemasaran ikan lele di Desa Wonosari menurut Guntur 2011. Rantai pemasaran adalah serangkaian organisasi atau rekam jarak dari organisasi ke organisasi yang terlibat dalam proses menjadikan suatu produk
barang dan jasa yang siap dikonsumsi oleh konsumennya. Penelurusan pola pemasaran komoditas ikan lele di Desa Wonosari ini dimulai dari titik-titik produsen sampai pedagang pengecer yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Saluran pemasaran ikan lele di Wonosari mempunyai 3 pola rantai pemasaran, yaitu 1. Pengembangan budidaya pembesaran ikan lele di Desa Wonosari. Strategi SO: pemanfaatkan lahan dan lokasi yang strategis dengan menerapkan teknologi budidaya untuk meningkatkan hasil produksi. Strategi WO: memanfaatkan teknologi dan pengetahuan dalam budidaya untuk memaksimalkan pengelolaan budidaya ikan lele serta menambah unit-unit pembenihan. Strategi ST: mengoptimalkan manajemen budidaya supaya mampu menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan daerah lain. Strategi WT: meningkatkan sumber daya manusia dalam pengelolaan budidaya supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan ikan lele dari daerah lain. Kesimpulan: 1. Budidaya pembesaran ikan lele di Desa Wonosari merupakan menggunakan sistem tradisional hingga semi insentif luas lahan yang digunakan sebesar 43 hektar. Teknik budidaya ikan lele meliputi persiapan lahan, pengapuran, pemupukan, pengelolaan air, penebaran benih, pemeliharaan, dan pemanenan. 2. Faktor internal dalam budidaya pembesaran ikan lele meliputi kekuatan utama, yaitu mempertahankan kontinuitas hasil panen ikan lele dan adanya pokdakan. Kelemahannya belum ada produksi benih secara mandiri. Faktor eksternal meliputi peluang utama, yaitu perhatian pemerintah dalam pembangunan sentra budidaya lele, sedangkan ancamannya yaitu faktor hama dan penyakit. 3. Alternatif strategis pengembangan yang dapat diharapkan yaitu memanfaatkan potensi lahan yang ada, meningkatkan kualitas dan kontinuitas produksi, memanfaatkan peluang pasar yang besar, mengadakan pemberdayaan pembudidaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.